Halo teman-teman, jadi kali ini aku akan mereview AKG Harman Lyra Multi HD Ultra HD Multimode USB Microphone. Nah, ini merupakan mic podcast dari AKG ya. Nah, ini bentuknya itu cukup retro banget ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini modelnya tuh sangat cantik lah ya, sesuai dengan harganya yang sebesar 3.500.000 ya kalau aku lihat di toko online itu. Nah, ini tuh punya keunggulan yang sangat bagus dibandingkan dengan mic-mic biasanya, bahkan suaranya juga bagus kalau untuk podcast, tapi tidak untuk untuk podcast ya. Artinya satu mic ini bisa digunakan untuk dalam beberapa orang yang berbeda. Jadi nggak satu mic satu orang gitu ya. Jadi satu mic ini bisa digunakan untuk banyak orang. Karena apa? Dia punya, kalau kita lihat di dalamnya itu ada 4 mic ya. 4 mic yang menghadap sana, ke kiri, kanan depan, kiri kanan, kiri depan, kanan depan, kiri belakang, kanan belakang. Nah, itu menghadap 4 itu. Nah, lalu kemudian dia punya dalam paket pembeliannya ini kita dapat USB Type-C sepanjang sekitar 1,5 meter ya. Nah, itu untuk dicolokkan ke sini. Nah, ini ada colokan USB Type-C-nya kan ya. Nah, ini untuk ke laptop, sedangkan yang ini untuk headset. Jadi selain berfungsi untuk mikrofon, dia juga bisa berfungsi sebagai audio ya. Nah, audionya ini bagus banget karena apa? Ketika kita ngomong di mic-nya ini, walaupun kita nggak ngerekam ya, ketika kita ngomong di mic-nya ini, suara kita pun keluar di audio yang kita colokkan ini, aux yang kita. Jadi kita misalnya pakai headset ya, dicolokkan ke sini, lalu ini dicolokkan ke komputer USB Type-C-nya. Nah, ini suara kita ketika ngomong seperti ini itu keluar di headsetnya ini. Jadi kita bisa mendengarkan suara kita sendiri itu sudah cukup keras atau kurang keras gitu ya. Dan walaupun kurang keras, kita sebetulnya bisa meningkatkan gain-nya di sini. Nah, ini ya. Gain, ini ada mikrofon gain-nya. Nah, kalau ini maksimal itu bahkan suara langkah kaki, suara AC, suara itu bisa masuk semua di sini. Makanya ini mic-nya itu ya cocoknya di tempat yang memang khusus untuk rekaman. Kalau kemudian misalnya di dalam studio ini kan semuanya ruangannya pakai ini ya, kedap suara ya. Jadi suara dari luar tidak masuk. Nah, ini cocok. Tapi kalau nanti ada suara-suara langkah dari luar ruangan ini, kalau dia mikrofon gain-nya terlalu tinggi, ini nanti akan masuk juga ke sini gitu. Jadi suaranya memang jelas banget untuk ruangan yang kalau mau menangkap semua suara yang ada di lingkungan mikrofonnya ini ya. Di depan ini ada volume untuk headsetnya yang dicolokkan ini, dan ini terintegrasi dengan kalau kita colok di laptop Windows ya. Nah, ini nanti kalau diputar dia akan ikut meningkat. Tapi kalau saya coba di Mac tuh enggak ya. Jadi ini terintegrasi sama Windows ya. Kalau yang Android saya belum nyoba ya. Tapi kalau di Windows ini kalau kita tingkatkan, turunkan, ini nanti volume di Windows juga naik turun gitu ya. Kalau di Mac tidak. Nah, lalu ada di sini mikrofon pattern. Nah, ini ada 4 poin, jadi 1 2 3 4. Tadi ada klik 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 4 kali seperti itu ya. 1 2 3. Oh, 3 kali klik ya. Jadi ada 4 mode. Nah, modenya itu ada di depan sini. Nah, kelihatan nggak, ini udah fokus belum? Nah, di situ tuh nanti dia akan menyala biru gitu, tergantung mode yang kita pilih. Nah, untuk modenya sendiri itu ada 4 seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Nah, jadi ada mode front, itu untuk yang depan aja. Lalu kemudian ada mode front and back, nah itu untuk depan dan belakang aja. Lalu kemudian ada mode tight stereo, itu untuk yang depan tapi kiri dan kanan ya, ini ya. Dan wide stereo, nah ini semuanya tapi di lingkungan itu ya, di sekitaran itu.
Ini jaraknya sih nggak dikasih tahu berapa ya, tapi memang sangat sensitif mic-nya ini. Mungkin bagi yang biasa dengan audio mungkin paham ya ini artinya yang di bawah ini apa. Nah, saya hanya bisa menggunakan, tapi kalau untuk artinya 192 Hz itu apa, lalu kemudian ada 129 desibel. Oh, ternyata USB Type-C-nya ini 2 meter ya, bonusnya ini. Lalu dia ya tulisan-tulisan inilah, bagi teman-teman yang tertarik untuk beli ini nanti bisa dilihat di websitenya ya. Tapi yang jelas itu, jadi menurut saya mic ini bagus ketika kita memang mau merekam suara di sekitar kita juga gitu. Jadi untuk beramai-ramai gitu ya. Kalau untuk sendiri itu lebih baik pakai Rode seperti ini nanti akan saya review lagi tersendiri. Ini lebih bagus suaranya daripada kita pakai ini, dan ini juga cukup rumit karena dia hanya bisa ke USB ya, ke komputer atau ke Android bisa sih, tapi harus menggunakan konverter dari USB ke Type-C karena colokan kabelnya ini USB Type A gitu, jadi harus dikonvert ke USB Type-C juga atau ke kabel Type-C to Type-C. Nah, dari sini ke Android juga bisa, biasanya Android pakai Type-C kan ya. Nah, seperti itu aja. Modelnya ini bagus banget sebetulnya, ini lebih ke arah estetika ya daripada fungsi, tapi menurut saya melihat spesifikasinya ini yang di bawah ini yang saya kurang paham ini, rasanya juga untuk profesional juga bagus, tapi karena saya kurang dapat menggunakannya, jadi ya dipakai ketika memang ada pembicaraan atau ada podcast gitu ya, wawancara, nah 2 arah, nah ini depan dan belakang, ini cocok gitu. Tapi kalau untuk misalnya monolog gitu ya, lalu rekaman menggunakan kamera seperti ini gitu, inputnya kan AUX 3.0 ya, bukan USB, jadi agak sulit gitu ya. Ini memang cocok buat dipakai di komputer gitu ya, melalui pemrosesan komputer seperti itu. Nah, itu saja sih reviewnya, sangat sensitif ya ini juga loss, jadi nggak ada batasnya, sedangkan yang belakang itu ada batasnya. Yang atas yang mode itu ada klik-klikannya, lalu yang bawah ini gainnya ada maksimalnya juga. Kalau yang depan ini loss muter dan mute juga. Oke, seperti itu aja. Terima kasih telah menonton.